Ibnu Sina, siapa yang tidak kenal beliau? Ia adalah seorang tokoh muslim sangat kontributif dalam dunia kedokteran. Karya-karyanya bahkan dijadikan rujukan universitas-universitas barat hingga pertengahan abad ke-18. Penasaran cerita hidupnya kayak gimana? Besarkan volume handphonemu, sini aku diceritain sejarah. Ibn Sina was the outstanding scholar anywhere in the world at this date, and a key figure in the great flowering of knowledge that occurred in the Islamic world between the 8th and 13th century. Born in the year 980 near Bukhara, he spent his youth in Central Asia and died in 1037. Ibnu Sina, yang oleh orang barat dikenal sebagai Avicenna, lahir pada bulan Safar di desa Afsana tahun 980, desa dekat Bukhara. Ibunya bernama Setareh dan ayahnya Abdullah. Ayahnya seorang sarjana dari Bakhla, Afghanistan. Ibnu Sina hidup pada dinasti Samaniyah. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan keingintahuan yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia bahkan belajar dari siapa saja selama hal itu adalah hal yang bermanfaat. Saking besarnya rasa ingin tahunya, Ibnu Sina pernah belajar aritmatika dari seorang pedagang sayur dari India. Ini nih definisi sesungguhnya, belajar dari siapa saja. Salah satu guru Ibnu Sina adalah Abu Abdullah An-Naqili. Ia belajar banyak dari beliau, mulai dari belajar Al-Quran, sastra, mantik, kedokteran, fisika, metafisika, astronomi, dan lain-lain. Banyak cuy. Kalau anak sekarang belajar gitu udah stres pasti. Lebih mencengangkan lagi, Ibnu Sina sudah hafal Al-Quran di usia 10 tahun. Kalian umur 10 tahun ngapain aja? Saya sih nangkap ikan cupang. Saat masih remaja, Ibnu Sina sudah membaca buku metafisika yang ditulis oleh Aristoteles. Tidak hanya sekali, ia membacanya hingga 40 kali dan hafal, meskipun ia tidak paham sama sekali isinya. Kemudian ia menemukan buku Al-Farabi yang mengulas tulisan Aristoteles yang ia beli di sebuah kios kecil. Melalui buku ini, ia mulai paham pemikiran Aristoteles. Usia 16 tahun, Ibnu Sina sudah mempelajari ilmu kedokteran. Bukan hanya mempelajari, ia juga mempraktikannya. Ia berkeliling dari desa ke desa untuk mengobati orang-orang miskin tanpa bayaran. Tidak cukup di situ kebaikan Ibnu Sina, ia juga mengajari anak-anak mereka. Udah diobati, diajar pula anak-anaknya. Dari pengalamannya tersebut, Ibnu Sina resmi berstatus dokter di usia 18 tahun. Berkat pengabdiannya, nama Ibnu Sina menjadi tenar dan terkenal. Mendengar ketenarannya, pada tahun 997, penguasa Samaniyah bernama Nuh II bin Mansur memanggil Ibnu Sina untuk mengobati penyakitnya. Kemudian Ibnu Sina berhasil menyembuhkannya. Sebagai hadiah, Ibnu Sina diberi akses penuh untuk buku-buku di perpustakaan dinasti Samaniyah. Bayangkan, orang yang penuh rasa penasaran diberi buku. Ya, tahulah hasilnya kayak gimana. Ketika umur 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dinasti Samaniyah kemudian hancur pada tahun 1004. Ibnu Sina memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya dan berkelana. Dalam perjalanannya yang panjang, Ibnu Sina mengunjungi berbagai tempat. Ia pernah menjadi pejabat pemerintah di Urgench, mendirikan lembaga pendidikan di Laut Kaspia. Di sana, ia memberi kuliah logika dan astronomi. Ia juga menulis sebagian dari Al-Kannub fil Tibb yang kelak menjadi kitab rujukan kedokteran utama di Eropa sampai pertengahan abad 18. Berkat kitab ini, Ibnu Sina dijuluki Bapak Kedokteran. Di akhir hayatnya, Ibnu Sina menjadi dokter umum, penasihat sastra dan sains di Kakuyit yang dipimpin oleh Muhammad Rustam Dushmansyar. Ibnu Sina kemudian diangkat menjadi panglima militer Isfahan dalam perang melawan Hamadan. Kemudian Hamadan menang, Ibnu Sina ditangkap. Disinilah penyakit Ibnu Sina mulai kambuh. Menjelang ia meninggal dunia, Ibnu Sina memberikan semua harta bendanya kepada kaum miskin. Ibnu Sina kemudian meninggal dunia di umurnya 58 tahun pada 1037. Ia dimakamkan di Hamadan, Iran. Selama hidup, Ibnu Sina banyak menulis buku. Tidak hanya di bidang kedokteran, ia juga menulis buku di bidang logika, filsafat, matematika, astronomi, geometri, etika, politik, tafsir, kesusastraan, dan musik. Banyak. Konon, Ibnu Sina mampu menulis 50 halaman per hari.
Tercatat, ia sudah menulis 258 buku dan risalah, seperti buku tentang filsafat Asy-Syifa, An-Najat, Al-Isyarat wal Tanbiyat, buku tentang logika Al-Hikmat Al-Masyriqiyah, dan lain-lain. Salah satu karya terhebatnya adalah kitab Al-Qannun fil Tibb, yaitu buku ensiklopedia kedokteran yang ditulis dalam 5 jilid, memuat hingga 760 obat-obatan. Julukan Bapak Kedokteran tidak diberikan kepada Ibnu Sina begitu saja. Ada banyak alasan. Salah satunya dari penemuan-penemuannya. Ibnu Sina adalah orang pertama yang memasukkan obat dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit pasien. Ia juga orang yang pertama kali menggunakan pipa yang terbuat dari emas dan perak ke tenggorokan untuk pasien yang tercekik di tenggorokan. Ibnu Sina juga menemukan bahwa tulang tempurung kepala manusia apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya. Ia akan tetap terpisah dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. Wow, ngeri. Keren banget sih ini. Dengan alat yang belum begitu canggih seperti sekarang ini, Ibnu Sina sudah mengetahui hal-hal tersebut. Nah, gimana menurut kalian cerita Ibnu Sina? Keren atau biasa aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga kalian dapat motivasi dari video ini, terlebih yang ingin menjadi dokter. Cukup sekian ceritain sejarah kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mari kita sama-sama bangun channel ini biar banyak belajar cerita-cerita sejarah lainnya. Saya Ar undur diri. Peace out.